Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Ya, pada seminar pembelajaran bahasa kali ini, saya sebagai moderator Virginia Aulia Aryani, NIM 18010040011. Selanjutnya ada yang presentasi yaitu Februardi Maulana Putra, NIM 18010040018. Selanjutnya sebagai sekretaris yaitu Desi Nurbaiti, NIM 12. Selanjutnya saya langsung saja serahkan untuk Mas Februardi Maulana Putra untuk melaksanakan presentasinya. Baik, terima kasih Mbak Virginia. Tolong PPT-nya itu juga ya. Ya, terima kasih. Sebentar. Ini terlihat kurang jelas ini, sebentar. Ini saya sedang membuka di HP ya, untuk cadangan. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mulai sesi ya, seminar pada sore hari ini. Pada seminar sore hari ini, saya akan membawakan judul yaitu hubungan kecerdasan linguistik dengan penggunaan bahasa baku dapat memperkecil kemungkinan terjadinya miskomunikasi. Lanjut Mbak Virginia. Ya. Ayo ke abstrak Mbak. Ke abstrak dulu. Ya. Untuk berinteraksi dengan sesamanya, manusia menggunakan bahasa. Oleh sebab itu, kecerdasan linguistik akan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Kecerdasan linguistik merupakan kemampuan untuk mengolah kata, baik secara lisan maupun tulisan. Dengan kecerdasan linguistik, seseorang dapat memilih kata yang baik dan mewakili gagasannya ketika berinteraksi dengan orang lain. Oleh sebab itu, orang yang memiliki kecerdasan linguistik memiliki kecenderungan untuk menggunakan bahasa baku. Karena apa? Karena merupakan bahasa pertama dan sudah menjadi standar di lingkungan masyarakat. Sehingga komunikasi yang terjalin dapat berjalan dengan lancar. Yang itu artinya informasi diberikan dan dapat diterima dengan baik. Atau bisa juga dikatakan terhindar dari miskomunikasi atau salah komunikasi yang hanya akan membuat masalah baru. Kata kunci kecerdasan linguistik, bahasa baku, dan miskomunikasi. Lanjut Mbak. Ya, ke latar belakang. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan untuk menyusun pikiran dengan jelas dan mampu menggunakan kemampuan ini sehingga dapat menggunakan kata-kata untuk mengungkapkan gagasan atau pikiran melalui ucapan maupun tulisan. Kecerdasan linguistik juga berhubungan dengan membaca dan mendengarkan, sehingga orang yang memiliki kecerdasan ini tentu tidak akan kesulitan ya maksudnya, untuk mengetahui maksud dari si penutur. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kecerdasan linguistik berkaitan dengan 4 aspek, yaitu berbicara, menulis, menyimak, dan membaca. Lanjut, Mbak. Ya. Sudah terlihat. Bahasa Indonesia merupakan bahasa ibu. Ya sudah. Bahasa Indonesia merupakan bahasa ibu yang artinya dari tanah air Indonesia sendiri. Oleh karena itu, dalam menggunakan bahasa Indonesia haruslah menggunakan kata-kata yang baku. Kata yang baku atau kata baku adalah kata yang telah sesuai dengan kaidah dan pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Dalam kehidupan nyata, seseorang pasti akan menggunakan
bahasa Indonesia ketika berkomunikasi dengan orang lain, terutama yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda, terlebih lagi ketika di situasi yang formal atau di tempat-tempat yang formal. Misalnya, ketika berada di sekolah, di kampus, ataupun di tempat kerja. Namun, apabila kata yang diucapkan tidak baku, maka hal tersebut dapat menimbulkan miskomunikasi karena bisa saja ada salah satu pihak yang tidak mengerti kata yang diucapkan oleh penutur. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk mempelajari bahasa baku untuk menghindari terjadinya miskomunikasi. Nah, ini sekarang masuk ke miskomunikasi ya. Miskomunikasi atau salah komunikasi biasa terjadi karena penutur terlalu cepat dalam mengucapkan kata sehingga salah ucap yang kemudian maknanya salah ditangkap oleh pendengar. Dalam bahasa tulis, biasanya terjadi karena tulisan tidak sesuai. Misalnya, penggunaan tanda baca yang tidak sesuai. Namun, ketika berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan, penyebab utama miskomunikasi adalah kurangnya kecerdasan linguistik. Apabila orang tidak cerdas dalam hal linguistik, maka bisa saja komunikasi berlangsung menggunakan bahasa yang tidak saling memahami satu sama lain. Nah, ini dengan maksud tertentu. Misalnya ingin dianggap memiliki status sosial yang lebih tinggi. Jadi satu orang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan campur kode ya. Jadi ada bahasa Indonesia namun disisipi istilah asing. Tujuannya apa? Agar orang yang maksudnya menyisipkan istilah asing itu dianggap memiliki status sosial yang lebih tinggi itu, atau campur kode ya. Padahal di satu sisi orang yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu tidak mengerti bahasa Inggris. Seperti itu ya. Nah, hal tersebut sangat umum menimbulkan miskomunikasi. Oleh sebab itu, penulis menyadari adanya hubungan antara kecerdasan linguistik dengan penggunaan bahasa baku sehingga kedua hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya miskomunikasi. Lanjut Mbak ke rumusan masalah. Rumusan masalah pada seminar kali ini yaitu bagaimana hubungan kecerdasan linguistik dengan penggunaan bahasa baku dapat memperkecil kemungkinan terjadinya miskomunikasi. Ya, lanjut ke pembahasan. Yang pertama, kecerdasan linguistik. Pengertiannya dulu ya. Pengertian kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik menurut Gamer adalah kemampuan untuk menggunakan dan mengolah kata secara efektif, baik secara oral atau secara lisan ya, maupun tertulis seperti dimiliki oleh para pencipta puisi, editor, jurnalis, dramawan, sastrawan, pemain sandiwara, maupun orator. Menurut Rahi, ini maksudnya dalam Rahi ya, tahun 2007. Yang kedua, ciri-ciri kecerdasan linguistik, yaitu memiliki kemampuan dalam berpikir, kemudian mengekspresikan dengan bahasa peka terhadap kata-kata, mampu mengekspresikan bahasa dalam kehidupan sehari-hari, mampu memahami apa yang disampaikan, suka membaca, suka menulis, mampu berbicara di depan orang banyak, dan mampu mempelajari bahasa asing. Lanjut ke manfaatnya. Nah ini ya. Tadi Mbak, nah ini. Manfaat kecerdasan linguistik. Apa manfaatnya? Menurut Gunadi pada tahun 2010 halaman 57, kecerdasan linguistik memiliki manfaat antara lain. Yang pertama, mudah bergaul. Yang kedua, ukuran intelijensi dan pendidikan. Yang ketiga, menguasai bidang bahasa verbal maupun nonverbal. Kemudian yang kedua, maksudnya selanjutnya ya, penggunaan bahasa baku. Ini maksudnya ke bahasa baku. Tadi kan membahas mengenai kecerdasan linguistik. Nah, ini membahas mengenai penggunaan bahasa baku. Yang pertama tentang pengertian bahasa. Menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI pada tahun 2008 halaman 119, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerjasama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri ya. Menurut C.S. Badudu, bahasa baku adalah bahasa
yaitu bahasa yang tunduk pada ketetapan yang telah dibuat dan disepakati bersama mengenai ejaan, latar bahasa, kosakata, dan istilah. Lanjut. Ke fungsi, Mbak. Mbak di sini ya, ke fungsi. Sudah, apakah sudah terlihat? Ya, terima kasih. Mohon maaf ini ya, kondisi sedang hujan dan anginnya cepat sekali ini ya. Jadi jaringannya sedikit susah. Nah, ini sekarang ke fungsi bahasa baku. Berikut adalah fungsi dari bahasa baku. Yang pertama, fungsi pemersatu. Yang kedua, fungsi pemberi kekhasan. Yang ketiga, fungsi pembawa wibawa. Dan yang keempat, fungsi kerangka acuan. Yang pertama, fungsi pemersatu. Maksudnya, fungsi pemersatu ini bahasa sebagai pemersatu dari masyarakat bahasa ya. Jadi banyak orang itu menjadi bersatu loh. Karena apa? Karena menggunakan bahasa yang sama. Misalnya, kita itu satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Bahasanya apa? Yaitu bahasa Indonesia. Kemudian, fungsi pemberi kekhasan. Ya, kekhasan ini maksudnya kita tuh berbeda dengan yang lain. Jadi, satu masyarakat itu dapat dikenali dari bahasanya. Kemudian yang kedua, maksudnya ketiga, fungsi pembawa wibawa. Kita itu harus bangga terhadap bangsa kita. Karena apa? Kita bangsa Indonesia memiliki bahasa sendiri. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bangga dan menggunakan bahasanya sendiri. Nah, kita harus bangga karena banyak negara yang tidak memiliki bahasanya sendiri. Kemudian yang keempat, fungsi kerangka acuan. Ini maksudnya sebagai patokan apakah bahasa itu sudah baik atau belum. Seperti itu ya. Kemudian, fenomena penggunaan bahasa. Maksudnya fenomena sekarang ini ya, fenomena penggunaan bahasa. Akibat kurangnya rasa cinta terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, banyak masyarakat yang menggunakan bahasa Indonesia yang tidak baku. Misalnya saja menggunakan bahasa gaul. Selain itu, banyak pula yang lebih memilih menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Tujuannya apa? Agar terlihat memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada orang lain pada umumnya. Selain kedua hal di atas, banyak pula kita jumpai terutama di daerah perkotaan yang dengan sengaja menggunakan campur kode, yaitu menyisipkan istilah asing ke dalam bahasa Indonesia yang digunakannya. Hal tersebut akan menyulitkan seseorang yang menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dan dapat menyebabkan terjadinya miskomunikasi atau salah komunikasi. Lanjut Mbak ke miskomunikasi. Nah ini ya. Miskomunikasi, kita pakai pengertiannya dulu. Miskomunikasi atau salah komunikasi adalah proses komunikasi yang tidak berjalan dengan lancar. Dimulai dari pesan yang tidak tersampaikan secara keseluruhan, ada perbedaan informasi di dalam pesan, hingga hal-hal lain yang membuat masalah baru bisa muncul. Yang kedua, penyebab miskomunikasi. Penyebab utama terjadi miskomunikasi adalah hambatan semantik. Nah, Onong Ujana Effendi dalam buku Dinamika Komunikasi halaman tahun 2009 halaman 14 berpendapat mengenai penyebab terjadinya miskomunikasi, yaitu berkaitan dengan gangguan semantik. Salah komunikasi miskomunikasi juga sering disebabkan oleh pemilihan kata yang tidak tepat ataupun kata-kata yang sifatnya konotatif. Kemudian yang ketiga, cara mengatasi miskomunikasi. Yang pertama, berikan dan dapatkan informasi selengkap mungkin. Jadi ketika kita berinteraksi, kita harus memberikan informasi selengkap mungkin kepada lawan bicara kita. Selain itu, kita juga harus menangkap informasi apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita, sehingga tidak ada miskomunikasi. Kemudian yang kedua, cek pesan yang disampaikan. Nah, setelah berinteraksi, cek apakah kita sudah paham atau belum. Apabila kita belum paham, jangan ketika ditanya kita sudah bilang paham ya, daripada kita bingung sendiri. Jadi ketika kita belum paham, lebih baik kita bertanya maksudnya bagaimana, sehingga itu lebih jelas. Ya, masuk ke hubungan ya.
Nah, itu ya yang cara ya tadi ya. Cara mengatasi miskomunikasi tadi kan berikan dan dapatkan informasi lengkap mungkin dan cek pesan yang disampaikan. Ini masuk ke hubungan kecerdasan linguistik dengan penggunaan bahasa baku dapat memperkecil kemungkinan terjadinya miskomunikasi. Hubungan kecerdasan linguistik terhadap penggunaan bahasa baku seperti yang telah dijelaskan di atas, kecerdasan linguistik adalah kemampuan mengolah kata baik secara lisan maupun tertulis. Seseorang yang telah mempunyai kecerdasan linguistik tentunya akan berbicara dengan baik dan menggunakan kata yang baku, terutama dalam situasi formal. Hal tersebut bertujuan agar lawan bicara paham dengan apa yang kita ucapkan, sehingga komunikasi dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, hubungan penggunaan bahasa baku terhadap memperkecilnya kemungkinan terjadinya miskomunikasi. Bahasa baku adalah bahasa utama atau bisa juga diartikan bahasa standar. Dengan menggunakan bahasa baku, maka seseorang dapat berkomunikasi dengan baik, bahkan dengan orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Hal tersebut berarti bahasa baku memperkecil kemungkinan terjadinya miskomunikasi. Yang ketiga, hubungan kecerdasan linguistik, penggunaan bahasa baku, dan miskomunikasi ya. Seseorang yang memiliki kecerdasan linguistik tentunya memiliki keterampilan untuk mengolah kata dengan baik ya tentunya, baik secara lisan maupun tertulis. Dengan kata lain, ia terampil dalam berbahasa dan berkomunikasi dengan orang lain. Karena kecerdasannya itu, maka seseorang yang memiliki kecerdasan linguistik tak akan sembarangan ketika mengucapkan suatu kata. Ia akan memikirkan untuk mewakili gagasannya atau tidak. Selain itu, orang tersebut juga akan memikirkan apakah bahasa yang digunakan dengan terbantu. Mbak Wiji, slide selanjutnya ya. Slide selanjutnya Mbak Wijinya. Nah, dengan pemikirannya itu, tentu lawan bicara dapat terbantu karena lebih mudah memahami apa yang ia ucapkan. Karena lawan bicara dapat memahami dengan baik, maka semua informasi diterima dengan baik. Hal tersebut berarti komunikasi yang terjalin berhasil dan dapat menghindari miskomunikasi. Ke penutup, Mbak. Nah, ini kesimpulannya. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan untuk mengolah kata baik secara lisan maupun tulisan. Dengan demikian, kecerdasan linguistik sangat mempengaruhi orang tersebut dalam proses komunikasi, baik dalam menyampaikan informasi maupun menangkap informasi ketika terjadinya komunikasi. Seseorang yang memiliki kecerdasan linguistik tentu akan cenderung menggunakan bahasa baku. Hal itu karena orang tersebut mengolah kata dengan tujuan agar komunikasi, maksudnya agar komunikan mengerti apa yang ia ucapkan. Oleh sebab itu, kecerdasan linguistik dapat meminimalisir terjadinya miskomunikasi. Ya, sudah Mbak Wijinia. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Wijinia. Ya, terima kasih untuk Mas Ardi atas presentasinya. Selanjutnya saya akan persilahkan Sekretaris Mbak Desi Nurbaiti untuk membacakan simpulan dari materi presentasi yang Mas Ardi tampilkan. Ya, terima kasih buat moderator Mbak Wiji dan pemateri Mas Ardi. Di sini saya sebagai sekretaris akan menyampaikan kesimpulannya dari judul yang berjudul hubungan kecerdasan linguistik dengan penggunaan bahasa baku dapat memperkecil kemungkinan terjadinya miskomunikasi. Di sini kesimpulannya yaitu hubungan kecerdasan linguistik dan penggunaan bahasa baku meminimalisir terjadinya miskomunikasi. Sekian Mbak Wiji, saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih.
Ya, terima kasih atas perhatiannya atas seminar kali ini. Kurang Ini lebihnya mohon tidak maaf. ada tanya jawab, Mbak. Tidak ada tanya jawab. Oh ya, mohon maaf sebelumnya. Ya, apakah ada yang ingin Ya ditanyakan mungkin langsung saja sebelumnya? katanya jawab ya, Pak. Barangkali ada yang ingin bertanya. Tes. Iya, saya mau bertanya. Ya silakan Mas Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Faik Prasetyaji, NIM 1801040013. Ingin bertanya, coba berikan contoh pemilihan kata yang tidak tepat dan contoh kata konotatifnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada lagi yang bertanya? Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Fitria, NIM 1801040014. Ingin bertanya kepada Mas Februardi, bagaimana cara meningkatkan rasa cinta terhadap bahasa Indonesia? Terima kasih. Ya, silakan untuk Mas Februardi. Ini saya langsung jawab atau saja bagaimana? dijawab. Ya, terima kasih Mbak Virginia ya selaku moderator. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Alif Faik terlebih dahulu ya. Contoh pemilihan kata yang tidak tepat. Ya, langsung saya beri contoh saja ya. Misalnya, ketika kita mendengar ada kalimat orang tua pemenang lomba menangis sedih melihat anaknya memegang piala di atas panggung. Apakah kalimat itu tepat? Apakah ada kata sedih? Apakah tepat? Orang tua melihat, maksudnya orang tua pemenang lomba menangis sedih melihat anaknya memegang piala di atas panggung. Tentu kata sedih tidak sesuai karena orang tua tidak mungkin merasa sedih ketika melihat anaknya meraih juara. Yang ada adalah rasa senang dan bangga. Sehingga kata yang tepat adalah kata haru, bukan sedih ya. Jadi kalimat yang benar adalah orang tua pemenang lomba menangis haru melihat anaknya memegang piala di atas panggung. Sedangkan kalimat yang tepat untuk kata sedih, misalnya Alif menangis sedih karena ditinggal oleh pacarnya. Jadi misalnya seperti itu ya. Itu menangis sedih dan menangis haru itu beda. Walaupun beda satu kata, antara kata sedih dan kata haru itu sangat berarti ya bagi maknanya ya. Kemudian contoh kata kalimat konotatif atau kalimat konotatif. Kata atau kalimat konotatif berarti kata atau kalimat yang bermakna bukan sebenarnya. Jadi kata tersebut dapat diartikan lain. Misalnya pada kalimat pedagang pasar Wage banyak yang gulung tikar. Nah, coba kita fokus pada gulung tikar. Pada kalimat di atas bermakna bukan sebenarnya. Jadi bukan diartikan sebagai pedagang yang menggulung tikar, itu bukan. Melainkan pedagang yang bangkrut dan berhenti berjualan. Seperti itu Mas Alif. Mas Alif Faik. Mungkin Mas Alif terkendala internet. Selanjutnya saja Mas untuk Mbak Dia Ayu. Baik, terima kasih Mbak Virginia. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dia Ayu ya. Jadi cara untuk meningkatkan rasa cinta terhadap bahasa Indonesia. Nah ini ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan rasa cinta terhadap bahasa Indonesia. Di antaranya yang pertama, mengapresiasi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar oleh anak muda. Yang kedua, meningkatkan rasa kebanggaan memiliki bahasa dan menggunakan bahasa sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga, menghindari penggunaan bahasa asing secara berlebihan dengan tujuan demi kelancaran komunikasi. Nah ini kita harus memperhatikan ini ya, kelancaran komunikasi. Jangan ingin terlihat keren, namun komunikasi tidak berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya ya, yang keempat,
memberikan ruang untuk berbahasa dan bersastra. Misalnya dengan mengadakan lomba menulis esai dan lomba menulis puisi. Yang kelima, upayakan berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Ini yang paling penting ini, yang kelima ya. Upayakan berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita orang Indonesia berbangsa yang satu, berbahasa yang satu. Jadi ya gunakan bahasa Indonesia ya untuk berkomunikasi dengan sesama orang Indonesia. Begitu Mbak Diayu. Baik, Mas. Terima kasih. Sama-sama Mbak Wici, Mbak Diayu. Ya, terima kasih Mas Februardi Maulana Putra untuk jawabannya. Selanjutnya saya persilahkan untuk Mbak Desi Nurbaiti menambahkan sedikit jawaban dari Mas Februardi dalam kesimpulannya tadi. Mungkin Mbak Desi Nurbaiti terkendala koneksi internet, jadi saya tutup seminar pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari seminar kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.